terus profesor, atau juga bidang yang diambil itu agak menyimpang dari bidang sebelumnya, sehingga mungkin akan perlu apa istilahnya tenaga ekstra untuk bisa menyelesaikan riset tersebut. Misalnya ada beberapa teman saya itu S2 dan S3-nya itu berbeda ya, sehingga kemudian dia agak kesulitan karena harus kembali mempelajari basic teori-teori tertentu yang juga tidak mudah untuk dikuasai. Nah, jadi saran saya harus benar-benar sesuai dengan passion atau minat studi dan kajian yang selama ini sudah digeluti oleh teman-teman sekalian. Mungkin lanjut yang kedua, slide kedua, Bung Erpin. Iya. Nah, menarik sekali tadi ya tamsil yang disampaikan oleh Mbak Mega bahwa tesis itu ibarat istri, kemudian pembimbing ibarat supervisor. Saya mungkin punya istilah yang sedikit lebih ekstrim ya, yang saya mengatakan bahwa pembimbing itu ibarat malaikat pencabut nyawa ya. Malaikat pencabut nyawa, saya mengartikan begini karena beberapa teman yang saya tahu ya, yang kuliah di Perth ya, yang di beberapa kampus, ada di Curtin University, kemudian ada di Western Australia, dan ada di Edith Cowan, itu mereka banyak yang mengalami hubungan yang tidak harmonis dengan pembimbing, sehingga kemudian ada yang sampai drop out ya. Ini kan sangat disayangkan, sudah 1 atau 2 tahun 2 tahun kuliah, kemudian ketika mereka melakukan pelaporan untuk maju ke tahun berikutnya, kemudian mereka dianggap tidak lulus. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa peran pembimbing ini sangat penting, sehingga dia kadang-kadang berposisi sebagai malaikat yang bisa mencabut nyawa kita sewaktu-waktu. Misalnya fungsi pembimbing itu sebenarnya kalau menurut saya itu ada dua. Yang pertama adalah fungsi administratif, artinya pembimbing itu yang kemudian akan memberikan persetujuan atau memberikan tanda tangan yang menyatakan bahwa kita lulus untuk proposal, lulus untuk laporan tahunan yang sering dibuat. Nah, ketika kita dinyatakan tidak lulus saja dengan proposal atau laporan tahunan tersebut, itu berarti kita dengan sendirinya mental atau drop out dari kampus tersebut. Nah, saya punya beberapa saran untuk mencari supervisor ini. Yang pertama adalah kalau kita tidak punya satu supervisor yang mungkin direkomendasi oleh misalnya teman atau kolega, kita bisa mencari langsung di direktori di website universitas yang bersangkutan ya. Di situ kan jelas. Nah, yang menurut saya yang penting adalah kita harus bisa mencari informasi selengkap-lengkapnya tentang profesor yang akan menjadi mertua idaman kita, kalau pakai istilahnya Mbak Mega tadi ya. Jadi misalnya benar tadi dia contohkan kalau usianya sudah terlalu uzur, repotnya itu nanti misalnya akan pensiun, atau kemudian mohon maaf mungkin akan bisa saja terkena penyakit yang berkepanjangan, sehingga akan menyulitkan proses bimbingan yang dilakukannya. Saya ada beberapa teman karena dia tidak mengenal pembimbingnya lebih jauh, sehingga kemudian pada tahun kedua pembimbingnya dipindah kampus ke tempat yang lain, sehingga kemudian merepotkan mahasiswa yang bersangkutan ya. Sehingga apakah dia kemudian akan mengikuti pindah profesor yang bersangkutan tersebut, atau kemudian dia tetap lanjut di kampus yang lama dan tetap istilahnya menjadikan profesor yang sebelumnya pembimbing utama menjadi pembimbing kedua atau second supervisor. Nah, ini yang juga sangat penting. Nah, hal yang lain yang penting adalah
dari pembahasan tersebut saya memberikan kata kunci jangan membeli kucing dalam karung ya. Artinya pembimbing yang kita jadikan mertua idaman tadi ya, menjadikan mertua atau kalau kata-kata saya tadi itu malaikat pencabut nyawa ini, itu jangan sampai kita tidak kenal berapa banyak yang pernah dibimbing, kemudian apakah dalam bimbingannya ada yang pernah di downgrade. Karena ada teman saya yang pernah S3, kemudian setelah 2 tahun dia di downgrade untuk akhirnya dianggap tidak qualified dan turun ke S2. Ini kan sangat disayangkan kalau hal seperti ini terjadi. Bahkan kita juga harus memperhitungkan misalnya apakah dia seorang yang sudah minimal itu yang kalau yang saya sarankan itu supervisor adalah associate professor ya. Atau lebih bagus lagi profesor penuh karena kadangkala yang saya dengar dari beberapa teman-teman kalau profesor yang istilahnya masih asisten profesor kemudian mereka membimbing kadangkala itu mahasiswanya dijadikan sapi perah. Jadi jangan sampai ini terjadi teman-teman ibaratnya mencari supervisor itu seperti membeli kucing dalam karung. Nah, poinnya kemudian adalah harus chemistry dengan pembimbing. Nah, saya ketika mencari pembimbing ini juga melakukan korespondensi ke kurang lebih sekitar 10 orang ya. Jadi saya kirim surat, tadi contoh-contoh korespondensinya sudah disampaikan Mbak Mega ya. Jadi saya mengirim surat email ke 10 profesor yang jawab itu ada sekitar 7 ya. Yang tiga tidak ada respon sama sekali. Yang siap menerima untuk jadi pembimbing itu ada sekitar 5 ya. Tapi kemudian saya setelah mendapatkan sekitar 5 pembimbing untuk itu ada yang di Singapura, kemudian ada yang di Eropa juga, kemudian ada yang di Sydney tempat saya dulu mengambil S2. Kemudian saya teringat supervisor saya yang ketika saya melakukan S2 di Sydney karena saya menganggap bahwa beberapa pembimbing itu tidak terlalu banyak karya-karya yang relevan dengan yang saya buat. Akhirnya saya menulis surat ke pembimbing saya yang di Sydney waktu itu. Saya sampaikan saya sudah mendapatkan beasiswa, saat ini saya hanya memerlukan kampus untuk kuliah, mungkin ada rekomendasi profesor yang bisa saya tindak lanjut. Akhirnya dia kemudian mengontak salah satu temannya yang ada di Western Australia, kemudian CC ke saya dan alhamdulillah kemudian dari situ saya ketemu pembimbing yang sangat baik sekali ya, baik sekali. Bahkan seperti dia seorang perempuan namanya Ibu Profesor Samina Yasmin dan sangat membantu. Nah, ini yang kalau kita mendapatkan pembimbing yang punya chemistry yang sama akan sangat baik dalam proses yang kita jalani. Dan ini tahun keempat saya melaksanakan perkuliahan di sini. Saya sudah menyerahkan semua tesis chapter secara full. Kemudian saya tinggal menunggu dari mereka. Mudah-mudahan bisa selesai on time. Nah, jadi kuncinya menurut saya sekali-sekali membeli kucing dalam karung untuk mendapatkan supervisor ini ya. Kemudian slide yang terakhir Mas Erpin. Ya, ini singkat aja yang saya mengambil satu kajian tentang politics dan international relations di University of Western Australia. Saya melakukannya by research ya, jadi tidak secara doktoral ya. Ada kan pendidikan doktoral itu agak berbeda, biasanya mereka ada course dan sebagainya. Kalau PhD by research yang saya jalani di Australia itu kita tidak ada satu kewajiban mengambil course, tetapi kita bisa meminta dan bisa memilih beberapa course yang relevan dengan bidang studi yang sedang kita kaji.
Misalnya ketika saya nanti akan kemarin melakukan satu penelitian lapangan di Papua, saya mengambil satu sekitar 6 SKS yang berjudul melakukan fieldwork di tempat yang berbahaya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi saya sarankan nanti teman-teman meskipun tidak ada satu kewajiban untuk ngambil course, tetapi ambil course yang relevan, misalnya metode metode penelitian atau juga kajian-kajian teori dan sebagainya. Ini akan sangat membantu. Nah, kalau nature atau karakter dari sistem perkuliahan by research menurut saya itu pertama kita dituntut mandiri ya. Mandiri artinya profesor itu lebih kepada kawan diskusi atau yang mengarahkan. Jadi kembali kepada mahasiswanya untuk selalu rutin menulis dan dalam jangka waktu tertentu kemudian menyerahkan tulisan, kemudian didiskusikan, kemudian nanti kadang kita diminta untuk melakukan presentasi di bidang studi atau kajian-kajian atau diminta untuk mengikuti conference. Nah, hal yang penting lainnya dalam sistem perkuliahan PhD by research yaitu kita memilih tesis by publication atau monograf atau manuskrip ya. Jadi kalau yang monograf atau manuskrip ini biasanya hampir serupa dengan disertasi S3 yang dilakukan di berbagai universitas di Indonesia. Ini kurang lebih sama dengan skripsi atau tesis, tetapi dia lebih istilahnya lebih canggih lah karena ada kerangka teoretik yang solid, kemudian ada istilahnya literatur review yang sangat kritis yang itu tidak terlalu mudah dilakukan karena kritisisme dosen-dosen terutama misalnya di Australia ini kan sangat sangat ketat ya. Kita bisa berdarah-darah dalam menerima respon kritikan dari mereka dan kadang kita dibuat down dengan menerima satu review yang kadangkala berapa kali juga saya pernah merasakan seperti itu ya. Tapi itu bagian lah dari istilahnya kawan-kawan di sini itu di Western Australia. Setiap PhD itu akan menghadapi badainya masing-masing ya. Jadi tidak ada masalah. Saya juga menyarankan kebanyakan kita dan beberapa teman-teman yang saya tahu itu kadang-kadang keasikan berkegiatan dan bekerja sehingga kadangkala tesisnya ini kemudian tidak selesai tepat waktu, kemudian mereka membuat dengan biaya sendiri dan menurut saya ini akan sangat merugikan ya dari segi istilahnya pengorbanan waktu dan finansial dari awal kita. Kemudian yang penting juga adalah tesis ini kan orang biasanya mengatakan dia harus menghasilkan satu kajian yang benar-benar menjadi masterpiece ya, satu kajian terbaik lah selama hidup dia. Tetapi saya awalnya berpikir seperti itu ya. Saya ketika mau melakukan penelitian tentang Islam transnasional di Papua, saya ingin mengkaji semua kelompok Islam transnasional yang ada di Papua ya. Ada sekitar 6 itu. Ada Jamaah Tabligh, Global Ikhwan, ada Hizbut Indonesia, ada Laskar Jihad, Salafi Wahabi, Ahmadiyah, tetapi kemudian pembimbing saya mengatakan kamu punya waktu tidak terlalu banyak dan S3 ini bukan satu proyek ambisius yang harus kamu tuangkan di dalam sebuah tesis. Jadi ini saya pikir pengalaman saya dan teman-teman tidak perlu khawatir karena proposal teman-teman nanti akan didiskusikan dan akan dipertimbangkan dengan ketersediaan data, kemudian durasi waktu yang akan tersedia untuk bisa menyelesaikan tesis tersebut. Kemudian hal lain menurut saya adalah fokus riset, konferensi dan menulis jurnal. Ini adalah ini kita harus menyediakan golden time ya. Jadi pengalaman saya itu setiap hari itu kita harus menyediakan waktu untuk menulis
betul tentang tesis kita ya. Atau kalau kadang kita mengalami kejenuhan, kita bisa membaca jurnal yang cukup relevan sehingga kita kita tidak mengalami satu kekosongan ya. Ini pengalaman yang beberapa teman-teman yang akhirnya kehilangan fokus, kemudian terlalu asik kompensasinya berkegiatan ya, berorganisasi, mengikuti kegiatan-kegiatan termasuk bekerja ya, sehingga kemudian mereka abai dan waktu terus berjalan, durasi kemudian studi selesai dan mereka tidak on time. Kemudian kita juga di luar negeri satu keuntungan baik dari ini kita punya waktu yang mengeksplor tempat-tempat wisata. Jadi kalau kuliah di luar negeri itu kita harus hibernasi ya, hibernasi atau seperti binatang di musim dingin itu tinggal di kamar sepanjang waktu membaca menulis. Tetapi ya ada kesempatan untuk melakukan refreshing dan tempat-tempat wisata itu di Eropa, di Amerika, di Australia itu sangat banyak ya, sehingga sayang kalau uh, ini juga dilewatkan. Kemudian pesan saya yang terakhir juga ketika nanti teman-teman mengikuti perkuliahan itu jangan selalu istilahnya kemudian merasa tercerabut dari jangkar spiritual ya. Jangkar spiritual ini artinya kita harus tetap iman kita dimanapun kita berada kita harus tetap kokoh di situ setegar ya istilahnya setegar karang lah, kita tidak goyah dengan mungkin ada yang mengalami kesulitan ketika harus ketika berada di mall tidak ada tempat musola, kadang kami melakukan sholat itu di parkiran atau kemudian kita pasar dan sebagainya. Kemudian keluarga juga sangat penting di dalam proses melakukan perkuliahan tersebut. Beruntung mungkin yang sudah berkeluarga bisa membawa keluarganya turut serta di dalam perjalanan itu ya, bahasanya yang heroik tadi dari Bung Ismet ini kayak mendaki gunung ya. Yang mengistilahkan itu keluarga mungkin bisa menemani kita untuk berjalan di lorong kegelapan untuk melihat secercah atau cahaya di ujung terowongan. Saya pikir seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa diskusikan hal-hal yang mungkin menjadi konsen dari teman-teman. Terima kasih Bung Erpin. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Aduh, kayaknya jadi apa ya? Langsung kayak dari penjelasan Pak Ridwan, jadi setiap PSD akan menghadapi badainya masing-masing. Jadi kayak udah harus ibaratnya persiapan dari sekarang ya. Mulai dari tantangan cari supervisor dan selanjutnya. Jadi ya setiap teman-teman, jadi itu berdasarkan perspektif dari 3 calon dokter, jadi mulai dari Kak Mega yang di Belanda, terus Kak Ismet yang bakal nanti ke US dan sekarang masih sementara kuliah online, dan Pak Ridwan yang saat ini ada di Perth. Nah, teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa langsung unmute suaranya dan bisa langsung ditanyakan. Tapi sebelumnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat dulu. Yang pertama ini dari Mbak Fitri Khairani. Kak, izin bertanya, untuk PhD program sebaiknya cari beasiswa dulu atau cari supervisornya? Terus selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah untuk PhD program diperlukan skor GRE atau GMAT atau skor lainnya selain skor IELTS? Siapa nih? Mungkin Kak Ismet kali ya, karena ini terkait dengan GRE atau IELTS. Kak Ismet. Aku boleh bantu jawab deh, soalnya awal-awal aku daftarnya ke Amerika. Oke, silakan. Untuk GRE dan GMAT itu biasanya GRE itu untuk sosial, GMAT itu untuk yang teknik. Nah itu biasanya hanya diperuntukkan bagi universitas yang berada di US. Jadi kalau universitas non-US itu biasanya dia require-nya standar IELTS atau TOEFL IBT. Lagi-lagi TOEFL IBT juga biasanya hanya untuk universitas di US. Nah, tapi beberapa universitas di US juga dia menerima standar IELTS. Lagi-lagi kita harus cek
ke website dari universitas yang akan kita lamar, dia standarnya apa aja, require-nya berapa, karena nilai juga atau GMAT. Untuk scholarship, apakah LOE dulu atau scholarship dari LPDP dulu? Kalau pengalaman saya lebih baik, ya lebih baik amankan dulu funding dari LPDP ini. Karena pada saat kita nanti akan melakukan intensif email atau Skype dengan calon supervisor, atau nanti at the end sama pihak staff admission dari universitas, mereka akan menanyakan hal ini. Apakah kamu sudah punya funding, atau kamu sedang cari scholarship, atau pertanyaannya, ketika kamu melaksanakan S3 kamu nanti, kamu fundingnya dari mana? Jadi akan dipertanyakan seperti itu. Nah, jawaban amannya tentunya kita sudah bisa menjawab, saya sudah mendapatkan funding dari LPDP. Itu jawaban amannya. Tapi jangan khawatir dengan kita memberikan jawaban, saya sedang berusaha untuk mencari scholarship dari LPDP atau dari sumber funding lain. Tadi dari Kak Ismet udah banyak ya beberapa contoh funding untuk PhD sudah dipaparkan. Tapi kalau saya amankan dulu dari scholarship dari LPDP. Nah, untuk mengamankan scholarship dari LPDP ini pasti nanti akan pertanyaan lagi lanjutan. Apakah kamu sudah mendapat LOA untuk S3? Nah, jawabannya kalau saya kemarin saya sudah melakukan korespondensi dengan kampus-kampus potensial yang sesuai dengan riset proposal saya. Jadi saya jawab, jadi waktu itu saya statusnya saya apply LPDP, diterima LPDP, tapi saya sudah riset proposal, saya sudah kontak beberapa universitas yang menurut saya potensial atau sesuai dengan riset proposal saya. Jadi saya sampaikan bahwa saya memang belum mendapatkan LOA, tapi saya sudah mengontak admission staff atau calon supervisor yang sesuai dengan proposal saya. Kalau saya pengalaman saya kemarin seperti itu. Tapi lagi-lagi amannya, satu amankan funding dari LPDP, baru kontak supervisor, calon supervisor. Jadi kalau dari kami jadi bisa berbarengan sih. Ya. Kalau dari Pak Ridwan mungkin gimana Pak, kira-kira supervisor dulu atau beasiswa dulu? Iya, kalau saya sepakat dengan Mbak Mega ya. Jadi sebaiknya amankan beasiswanya dulu. Dulu saya pernah mau dapat kampusnya dengan termasuk supervisornya, itu biasanya kalau kita daftar kita diharuskan membayar sejumlah uang tertentu, itu juga problem buat teman-teman ya. Jadi saya pikir sebaiknya kalau bisa mengamankan beasiswanya perkara kampus nanti itu kan akan lebih mudah ya, karena biasanya profesor itu dalam korespondensi menanyakan apakah sudah ada beasiswa belum. Kalau belum ada beasiswa mereka biasanya mundur teratur itu. Jadi agak repot juga ya. Ya seperti itu. Ya baik. Ya selanjutnya Kak Ismet, ini ada pertanyaan buat Kak Ismet nih dari Mbak Rini Indriani. Kak Ismet, kalau boleh tahu, kakak waktu S2 juga ambil kurikulum and teaching dengan research. Lalu apakah kalau kita ambil master by coursework tanpa tesis bisa melanjutkan PhD di kurikulum tersebut? Kalau boleh sharing juga setelah kakak lulus PhD di kurikulum, apakah pilihan karir hanya untuk menjadi dosen? Terima kasih. Ya gimana tuh Kak? Kedengeran ya suara? Kedengaran. Oke. Tadi ada gangguan soalnya jadi saya harus log out terus masuk lagi. So, saya kemarin S2 ini deh mix karena juga research juga pada akhirnya. Kemudian pas lanjut di S3-nya ini juga PhD research juga. Tapi kalau misalkan pertanyaannya tuh kayak tadi Mbaknya bilang, kalau ngambil coursework terus nanti mau ngambil PhD bisa nggak? Bisa, cuman mungkin akan harus ngambil banyak mata kuliah dulu untuk istilahnya penyetaraan, karena ada beberapa mata kuliah research yang tidak didapat selama kuliah S2 dan harus ngambil lagi. Jadi mungkin durasinya akan sedikit lebih lama. Gitu. Oke.
Dan ini pertanyaan untuk Kak Mega, Kak Ismet, sama Pak Ridwan. Ini dari Binti Asia di Jogja, ingin bertanya apakah para pembicara sudah ada basis pengabdian di kampus atau di pekerjaan? Pernah menemukan yang lolos PhD? Maksud saya bisa tidak S3 di luar negeri tapi belum ada home base-nya. Ya, mungkin dari Kak Mega dulu gimana? Sekarang nih ada home base-nya tidak, apakah orangnya? Kalau pengalaman saya kemarin saya sebetulnya sebagai research assistant di UGM. Setahu saya peraturan terbaru dari LPDP itu menyaratkan bahwa kita harus punya home base. Jadi tidak boleh tidak kayak kosong-kosong atau baru resign atau kayak freelance gitu. Kayaknya sekarang udah nggak bisa. Itu peraturan terbaru untuk apply S3 harus sudah punya home base. Harapannya setelah selesai S3 akan kembali ke home base institusinya. Setahu saya itu ya. Kalau Pak Ridwan? Ya, saya kira kalau yang saya belum baca peraturan yang terbaru ya. Kalau yang lama itu jenis beasiswanya dulu kan cukup banyak ya. Misalnya kalau yang dari Papua kita tuh dapat beasiswa afirmasi Papua dan itu tidak mesti ada home base ya. Nah, ini yang tapi mungkin Mbak Mega benar ya, karena kalau yang terbaru mungkin mensyaratkan ada home base supaya pulang tidak harus cari-cari lagi, atau justru nanti yang ditakutkan LPDP ini mereka malah tinggal semua di luar negeri ya, tidak mau balik. Veronica. Iya. Apalagi kayak Veronica Koman, wah bisa bikin pusing ini ya LPDP ya. Kayaknya lagi ini banget ya, booming banget di OSI ya. Ya. Kalau dari Kak Ismet sendiri gimana? Kalau saya sendiri sebenarnya Pak, waktu daftar itu tuh masih berstat. Saya daftar LPDP-nya itu tuh kemarin 2018. Itu masih berstatus dosen juga di Ternate. Kemudian karena satu dan lain hal, saya akhirnya keluar dari kampus dan sekarang belum punya home base sama sekali, which is I am looking for that right now. Sekarang lagi nyari-nyari. Cuman kalau dari saya sih tidak segitunya sih. Mungkin karena yang tadi Pak Ridwan bilang, kalau yang dari afirmasi ya, jalur afirmasi. Kebetulan saya jalur afirmasi Indonesia Timur kemarin waktu ngambil tesnya itu. Mereka juga sempat nanyain soal nanti bakal kembali kemana. Saya bilang saya bakal kembali ke Maluku Utara, tetap akan mengabdi ke daerah. Cuman mereka tidak bertanya apakah bakal kembali ke kampus atau enggak. Kemudian karena saya sekarang statusnya tidak punya home base, I would say that mungkin bisa, tapi nggak tahu ya, karena tadi Mbak Mega bilang kalau peraturan baru kan, jadi saya kan 2018. Itu peraturannya kapan Mbak? Maaf. Kalau nggak salah yang baru tahun kemarin juga sama-sama 18. 2019. Kalau Kak Ismet kemarin daftarnya karena sudah afiliasi dengan salah satu kampus tadi itu kan, jadi tapi kalau kita kosong-kosong jawab kita nggak punya kampus atau kita nggak ada tempat kerja, itu bakal ya mungkin automatically. Mungkin itu salah satu ini juga ya, salah satu tips ya. Jadi apa trik? Yang jelas itu mungkin salah satu trik. Jadi tips dan trik jadi singkat trik. Belibet. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu tips juga buat teman-teman yang mau digampangkan biar ada poin plusnya, biar dapat beasiswa misalkan LPDP untuk lanjut S3. Home base itu penting. Yep. Nah, karena mereka tahu bakal setelah selesai langsung balik gitu kan, dan jelas-jelas bakal mengabdi ke daerah gitu. Ya. Setuju. Selanjutnya ada pertanyaan dari Tenri, ini kayaknya mirip-mirip deh. Kayaknya udah dijawab tadi, untuk S3 apakah LOA dulu atau lulus beasiswa LPDP-nya dulu? Kayaknya udah kejawab tadi ya. Jadi ya mendingan ada beasiswanya dulu kali ya. Tapi supervisor dulu. Gimana? Iya kan? Karena kan pada saat interview kan pasti ditanya supervisor juga kalau yang S3. Kan? Ya. Lanjut, ini dari Mbak Diana buat Mbak Mega. Saya sering lihat ada PhD vacancy di univ-univ Belanda. Ini maksudnya kita direkrut menjadi semacam pegawai yang kerja buat universitas kah? Apakah kita juga akan digaji sehingga dengan
skema ini kita nggak perlu cari beasiswa lagi. Gimana tuh? Iya, biasanya kalau kakak-kakak cek di website universitas di Belanda, kalau ada kolom tentang pekerjaan untuk PhD atau postdoc atau staf administrasi yang lain. Nah, kenapa di sini PhD dianggap sebagai pekerjaan? Karena memang mereka di sini di-hire sebagai seorang peneliti yang menghasilkan karya ilmiah. Jadi di sini PhD itu punya ruang khusus, punya meja khusus, bahkan kalau yang punya riset sendiri, mereka ada jam-jam tertentu di mana mereka harus lab work dan seterusnya. Jadi memang di sini PhD adalah pekerjaan. Jadi silahkan juga dicek. Jadi kalau buat alternatif kita harus punya plan A, nggak hanya menggantungkan plan A di LPDP ya, karena makin kesini saya lihat kesempatan untuk diterima makin, saya tidak berusaha untuk mengecilkan harapan teman-teman ya, tapi saya lihat LPDP makin kesini makin selektif. Iya. Jadi kita harus punya plan B, plan C, bisa dicek vakansinya, mereka menawarkan PhD di bidang apa, ya betul statusnya sebagai pekerja, kita akan digaji bahkan jauh dari standar living allowance yang diberikan oleh LPDP. Kalau standar LPDP di sini 1.200 euro per bulan, kalau yang PhD by kontrak universitas itu yang saya tahu 2.800 euro per bulan, bahkan lebih dari 2 kali lipatnya. Akan tetapi mereka di sini juga ada pajak yang sampai 40%, terus asuransi, sehingga ketika kita hitung-hitung total mereka akan dapat 1.700 sampai 1.800 euro. Itu sudah dipotong pajak, sudah dipotong asuransi dan selainnya. Tapi memang demanding pekerjaannya lebih ketat daripada LPDP. Jika LPDP wajib untuk submit progress report tiap 3 bulan. Kita sudah sampai sejauh mana, capaiannya seperti apa. Tapi kalau si PhD by kontrak universitas ini, mereka bahkan punya worksheet kerja harian yang harus disubmit tiap minggu. Dan itu udah ada target minggu ini kalian kerja apa, capaiannya seperti apa, sejauh mana. Jadi memang menurut saya lebih ketat, meskipun salary-nya lebih besar, tapi demanding pekerjaannya juga lebih gitu. Saya lihat teman saya yang di sini PhD yang sama-sama bareng masuknya sama saya lihat demanding kerjanya lebih berat daripada yang harus saya lakukan terkait pelaporan ke LPDP-nya, pelaporan dia ke pihak universitas dan ke pihak chair group itu menurut saya lebih strict, lebih berat. Jadi bisa dicek. Jadi sesuai dengan apa yang didapatkan ya. Sesuai dengan apa yang didapatkan gitu per bulan gitu kan. Ya. Ya, betul. Hal lain yang perlu saya highlight di sini, yang apply PhD by contract university ini cukup besar ya. Jadi pastikan Anda qualified enough untuk berani apply PhD by contract university, karena biasanya kenapa mereka didanai dan diberi funding, mereka kerjasama dengan pemerintah lokal setempat, atau pemerintah pusat, atau international organization, atau company yang memang, kalau contohnya produk, karena di sini kita bicara tentang food technology. Kita bicara Campina. Nah, Campina mau ngembangin es krim varian apa? Nah, si PhD inilah yang di-hire untuk bagaimana caranya mengembangkan es krim varian ini. Apa masalahnya? Apa yang mau ditingkatkan? Nah, disitulah tugas PhD untuk meneliti si es krim baru ini. Gitu. Jadi fundingnya itu berasal dari situ. Kenapa juga uangnya juga jadi lebih besar. Oke, baik. Oke, selanjutnya nih mungkin Pak Ridwan. Kalau mendapat beasiswa dari LPDP, apakah diperbolehkan untuk mencari pendapatan tambahan, baik lewat pekerjaan di universitas secara researchers dan teaching assistant, ataupun kerja di luar universitas? Gimana Pak? Mungkin di AUSI kan kayaknya banyak banget tuh anak-anak LPDP yang apakah mereka fokus kuliah aja atau kerja juga, atau yang S3? Iya, kalau di AUSI ini yang saya tahu pihak LPDP sebenarnya kan kalau tidak salah itu kontraknya itu
diperbolehkan bekerja untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan pendidikan ya. Seperti itu ya. Jadi kalau di kampus-kampus di Australia yang saya tahu itu mahasiswa PhD mereka asisten atau juga menjadi tutor biasanya ya. Seperti itu. Tetapi persaingan untuk menjadi teaching assistant dan tutor juga Cukup tidak berat ya. mudah karena biasanya satu profesor itu kan punya sampai ada yang sampai 11 bimbingan ya, biasanya hanya satu yang menjadi tutor. Jadi kadangkala Ya, Pak, ya? tidak terlalu mudah juga ya. Kecuali juga kita menjadi tutor dari dosen yang lain. Jadi memang kita harus bekerja keras untuk membangun jaringan dengan beberapa dosen di departemen, kemudian kita menawarkan diri seperti itu. Yang gampang itu biasanya kalau misalnya kita ada dosen-dosen Indonesia yang mengajar di situ, biasanya mereka mempekerjakan tutor atau teaching assistant itu dari teman-teman Indonesia juga, sama halnya seperti orang-orang dari India, kemudian dari Cina. Ini agak sedikit primordial juga sih, seperti itu. Tapi kalau untuk di luar pendapatan di luar misalnya bidang pendidikan, tutor, teaching assistant itu biasanya banyak yang jadi ini ya, CIAS ya, cleaning service. Nah, di Australia ini beberapa teman itu juga cukup banyak yang bekerja di sini ya untuk di cleaning service, atau kalau di Melbourne itu kebanyakan mereka malah menjadi pemetik anggur ya, seperti itu yang saya tahu. Kemudian ada juga yang pemetik stroberi, tergantung lah. Jadi kerja-kerja yang istilahnya part time ya, seperti itu. Karena PhD ini kan tadi disampaikan oleh Mbak Mega, dia punya jadwal itu kan ketat ya. Misalnya kalau saya itu dalam perjanjian dengan supervisor atau kontrak ketika saya ketemu mereka itu bertemu misalnya sekali dalam 2 minggu ya. Jadi itu tahun pertama, tahun kedua itu dilakukan. Tetapi kemudian setelah saya turun lapangan, kemudian ketemunya hanya misalnya 1 kali dalam 3 bulan, atau kemudian ketika diperlukan satu konsultasi yang sangat penting berkaitan dengan riset. Tetapi cukup banyak lah Australia ini kerja-kerja di luar bidang pendidikan untuk tambahan itu cukup besar. Biasanya orang pulang Australia itu mereka sudah bisa bangun rumah sama beli mobil biasanya, seperti itu. Jadi yang mau ke Australia silakan. Ini ada pertanyaan lagi buat Pak Ridwan nih, Pak. Judul PhD by Pak Ridwan izin bertanya, judul PhD by Research Pak Beni, apa judul topiknya sesuai dengan hasil jurnal yang Bapak sering tulis sebelum apply PhD program? Ya, kalau saran saya itu penelitian yang akan kita lakukan selagi menempuh S3 itu adalah bidang-bidang atau kajian yang selama ini ditekun ya. Jadi bukan sesuatu yang baru sama sekali. Nah, kalau pengalaman saya memang kurang lebih sekitar 4 atau 5 tahun terakhir saya di Jayapura itu konsen mengkaji Islam transnasional di Papua. Nah, saya sudah melakukan beberapa penerbitan jurnal, meskipun kebanyakan dalam bahasa Indonesia ketika itu, beberapa opini di koran. Nah, ini sangat membantu ketika nanti ketika kita melakukan penulisan sendiri. Nah, proposal yang saya buat ketika itu memang masih proposal yang sifatnya sangat sederhana, tetapi tidak jauh dari kajian atau studi yang saya tekuni selama ini. Nah, kesulitan teman-teman yang agak berbeda dengan kajian yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian karena mereka mohon maaf dalam proses konsultasi dengan pembimbing itu ada yang kadangkala itu proposal awal itu direvisi sama sekali ya, bahkan berbeda dengan
yang harus dikerjakan. Nah, ini juga harus dipertimbangkan karena ada pengalaman teman-teman yang akhirnya dia kesulitan dan mengalami stres karena harus membaca teori-teori yang sebelumnya tidak familiar. Jadi saran saya ini kembali lagi nanti ke pasien dan minatnya jangan sampai kalau bisa yang sudah benar-benar ditekuni karena waktu untuk penulisan kan tidak relatif lama ya. Jadi saran saya seperti itu. Oke, baik. Mau Terima kasih, menambahkan sedikit Pak. Oh, silakan, Ridwan. Kak Mega. Jadi baru-baru ini saya dapat kesempatan jadi lurah LPDP di Wageningen. Ada satu survei yang kita share ke seluruh PSD di Belanda. Jadi memang salah satu hal yang sangat mempengaruhi kunci keberhasilan PhD ini, kita udah move on ya dari setelah diterima sampai sekarang sudah diterima sampai how to success in PhD journal itu ya hubungan atau komunikasi yang harmonis antara mertua idaman dan kita sebagai anak mantu. Jadi kadang di share group saya sendiri sudah ada 2 PhD yang dia di tahun pertama itu sudah drop out karena menurut gosip-gosipnya, saya tidak tahu sendiri bagaimana mereka melakukan bimbingan antar supervisor dengan si mahasiswa PhD tersebut. Tapi menurut kabar yang saya dengar dari sekretaris share group itu karena mereka rapat itu bukan bahas solusi bagaimana progres, bagaimana untuk mengembangkan riset ini ke depan, tapi berantem. Jadi adu argumen antara si supervisor dan si PhD ini. Argumen boleh, cuman kalau bisa ya nggak pakai ngotot ya. Jadi mungkin supervisornya merasa ini anak sebenarnya gimana sih kok ngotot-ngotot aja, bukan adu argumen oke, cuman kalau kita terlalu ngotot kayaknya gimana ya, kurang oke juga. Jadi pinter-pinter kita bagaimana berkomunikasi, bagaimana kita menjalin hubungan. Baru setelah itu nomor 2 baru akademik kali ya. Ya setelah kita pinter komunikasi dengan supervisor kita juga harus selalu upgrade. Kita harus berusaha mensejajarkan kemampuan kita dengan supervisor kita. Kalau mereka udah mampu nulis berapa, kita juga harus tantang. Gue juga harus bisa nulis berapa banyak. Itu share sedikit untuk melengkapi jawaban dari Pak Ridwan tentang hubungan antara mertua idaman dan anak mantu tadi. Jadi harus tetap harmonis ya antara mertua dan tetap. Oke, selanjutnya nih Kak Ismet ada pertanyaan 2 buat Kak Ismet. Pertama dari Kak Miftah. Jadi Bro Ismet ada pertanyaan nih, saya punya dissertation dulu tentang material development dan more or less. Saya mau lanjut tentang online material development yang mungkin relate dengan digital literacy ya. Kalau saya melanjut ke US, ada saran kah website kampus mana yang akan saya tuju? Terus yang kedua dari Tenri, bagaimana kesempatan untuk ikut course kalau ambil yang PhD by Research dan tentang penyertaan yang disampaikan Pak Ismet itu bagaimana Pak? Terima kasih. Gimana Kak Ismet? Saya tulis dulu, takut lupa. Oh, nanti kau yang kasih ingat sudah. Oke. So, yang pertama, thank you for the question, my bro. Aduh, hairstylist terbaik yang punya cara sendiri di Belfast, berpacu dalam melodi. Oke. Thank you bro for the question. Kalau bicara masalah digital literacy, sekarang itu digital literacy itu udah di mana-mana. Itu udah jadi kayak seksi sekali topik itu untuk dijadikan research, karena belakangan kita tahu pas di masa pandemi ini semuanya shifting dari yang konvensional study ke online study. Jadi termasuk diantaranya juga material development dalam hal ini. Jadi materinya itu akan sangat, material development dalam konteks digital literasi itu akan sangat menarik, bro. Jadi kalau ditanya masalah mau lanjut di USA terus website kampus mana yang harus dicari, I would say every single website is really interesting to be checked on.
coba nanti cek di apa aduh saya lupa. Mungkin di singkatan. THE, Times Higher Education, atau di satu Yes, lagi aku ranking. lupa juga namanya. QS. QE apa ya? QS. Ya. US bisa dijadikan bahan untuk ngecek ranking universitas. Bener. Apalagi kalau misalkan mau lebih spesifik ya udah ke kampus-kampusnya aja. Langsung. Ada di situ. Ya. Ke Wisconsin lumayan bagus kalau dalam rankingnya lumayan bagus. Kayaknya itu tuh urutan ke 10 besar di Amerika terakhir saya cek kemarin tahun 2019. Itu masuk 10 besar juga tuh terakhir. Saya lupa itu website untuk rankingan kampus di US. Tapi yang jelas di bidang pendidikannya itu bagus. Wisconsin, kemudian boleh juga coba cek di University of Alabama. Kalau tertarik mungkin cek di kampus saya University of Rochester biar sama-sama. Jalan kampus. Jadi saya bisa menghemat uang untuk tidak potong rambut di tempat lain. Bagus. Oh ya, just info untuk potong rambut juga di Belanda mahal ya. Jadi perlu banget punya teman yang punya kemampuan lebih dalam hal potong rambut. Benar banget. Ya. Di Belanda berapa? Sekitar 25 sampai 30 yang cowok, kalau yang cewek bisa 50. Kalau di Aussie berapa, Pak Rika? Aussie itu kisarannya 10 sampai 20 ya. Sekali potong. Berarti masih mahal di UK ya, Kak Ismet ya? Iya, UK mahal. Sekali potong rambut bisa buat tiket ke Milan. UK mahal ya? Waduh. 15 pound. Ya, pertanyaan kedua, Kak Ismet, bagaimana kesempatan untuk ikut course kalau ambil PhD by Research? Dan tentang penyerataan yang disampaikan Kak Ismet tadi itu gimana? Kalau yang tadi yang ngambil course, ambil PhD, tapi PhD by Research, kayaknya tadi sudah dijawab sama Pak Ridwan ya, kalau saya tidak salah mengerti pertanyaannya. Jadi bisa ada mata kuliah pilihan yang diambil, bisa artinya request buat diikutin. Mungkin itu maksudnya kali pertanyaan. Saya coba, correct me if I'm wrong. Terus apalagi satu tadi? Penyerataan yang dari kayak macam dari master by coursework terus by research pada punya. Oke, kalau penyetaraan itu tergantung, nanti mereka lihat ini biasanya, mereka lihat transkrip nilai kita. Kalau misalkan kita, jadi gini, sebenarnya disarankan kalau teman-teman itu tuh ngambil misalkan mix atau by research itu akan sedikit lebih menggampangkan teman-teman untuk bisa lanjut S3 research misalkan PhD maksudnya. Karena mereka punya pandangan bahwa kalau sudah mengikuti S2 by research atau mix misalkan yang jelas kita bikin tugas akhir yaitu tesis, itu akan menggampangkan kita juga dalam proses pembelajaran nantinya ke depan di S3. Cuman saya tidak bilang walaupun disarankan tapi tidak bilang tidak mungkin, karena ada juga yang ngambil tapi juga nanti ada penyetaraan. Maksudnya adalah transkrip nilai tersebut mereka akan lihat ada mata kuliah misalkan kayak academic writing misalkan seperti itu tidak ada, maka yang bersangkutan akan ngambil mata kuliah itu walaupun itu mata kuliah untuk master di bawah di kampus tersebut. Nah itu ada beberapa mata kuliah dan saya sendiri walaupun juga melakukan research di S2 saya, tapi ada beberapa mata kuliah yang harus saya ambil juga di S2. Jadi saya sadar ketika begitu gabung di dalam kelas ngeliat ini anak S2 semua, ternyata saya cek dan ternyata ya ini mata kuliah yang harus saya ambil dan itu obligatory. Jadi dan yang tadi saya bilang yang ngajar ternyata adalah sama-sama mahasiswa PhD di bawah bimbingan supervisor saya, tapi dia udah tahun keempat gitu. Hope that explain. Mungkin bisa ditambahkan dari Pak Ridwan. Ya, termasuk obligation course ya, juga. Mungkin saya tambahan sedikit ya. Silakan Pak Ridwan. Iya, jadi master by coursework atau master by research memang punya kelebihan dan keuntungan masing-masing ya. Kalau menurut saya untuk yang menambahkan yang disampaikan Bung Ismet,
saya berpandangan kalau untuk lebih gampangnya diterima di PhD by Research, sebaiknya masternya itu punya juga komponen research ya. Jadi biasanya mini research atau mereka sebut mini dissertation kalau di Australia itu disertasi itu untuk malah di Australia, tapi di Indonesia kan S3 ya. Jadi kebolak-balik. Tesis untuk S2 di Indonesia, di sini tesis untuk S3. Iya. Waktu saya bilang saya mengerjakan tesis di Australia, mereka bilang kok ngambil S2 lagi. Jadi seperti itu. Nah, kembali ke Master by Research dan Master by Coursework ini, sebenarnya tidak ada patokan bahwa Master by Coursework itu akan kesulitan atau tidak punya kesempatan untuk ngambil PhD by Research. Saran saya kalau memang untuk biasanya trikinya itu begini, kalau Master by Research atau ada komponen research di master yang program master yang diambil, repotnya itu kalau risetnya itu tidak bisa selesai on time ya, seperti itu. Jadi seperti beberapa teman itu dia akhirnya karena beasiswanya itu hanya 2 tahun, tetapi karena risetnya ini tidak selesai dalam proses bimbingan, dia akhirnya harus nambah 1 semester. Nah ini kan agak kerepotan dan harus siap dengan konsekuensi tersebut. Nah kalau master by coursework itu biasanya hanya magang ya, ada intensif 1 atau 2 bulan tergantung kesepakatan dengan yang ada yang ditunjuk oleh pengelola program. Biasanya kemudian membuat semacam ya laporan akhir itu lulus. Biasanya master by coursework itu selesainya on time semua. Nah saran saya untuk yang jangan mengambil master by research atau jangan mengambil komponen research kalau tidak siap dengan konsekuensi kalau tidak selesai on time ya. Misalnya harus penambahan waktu atau kemudian yang tadi disampaikan Mbak Mega penting jangan sampai berdebat sama ini ya pembimbing kemudian akhirnya mengalami apa ya bagaimanapun mereka juga manusia yang punya perasaan takut apa dipersulit dan sebagainya. Saran saya ke teman-teman kalau Anda tidak yakin dengan apa komponen riset jangan pernah ambil komponen riset di dalam master yang akan ditempuh. Tetapi jangan berkecil hati kalau menyelesaikan master by coursework ya. Karena saya pernah memberikan satu rekomendasi ke teman yang master by coursework itu ngambil S3 malah. Malah ini S2 kok ngasih apa waktu itu sama S2 tapi memberi rekomendasi ke teman yang master by coursework menjelaskan bahwa dia pernah mengikuti satu riset penelitian yang saya koordinir seperti itu ya. Jadi teman-teman yang master by coursework sebaiknya kalau mau ambil S3 by research dia harus melakukan riset di Indonesia dan itu bisa dipergunakan ketika apa melakukan korespondensi dengan supervisor. Jadi tidak ada masalah lah. Kembali ke teman-teman kalau tidak siap dengan komponen risetnya konsekuensinya ya lebih bagus cari yang aman seperti itu. Jadi pragmatis oportunis mungkin lebih baik ketimbang harus nambah biaya kuliah lagi dan sebagainya. Bahkan ada teman saya yang master by research itu tidak selesai. Sampai supervisornya itu pulang ke Indonesia dicari di Jakarta ya. Jadi kasihan sampai sekarang tidak selesai ya, seperti itu. Ini hanya tambahan untuk yang tadi disampaikan oleh Bung Ismet ya. Oke, baik. Ini sekalian Pak Ridwan nih ada pertanyaan ini terkait keluarga dari Pak Sarman Gultom. Pak Ridwan, gimana untuk keluarga sekolah untuk anak saat sementara PhD di Australia? Apakah harus ada izin dari supervisor? Sebenarnya sih izin dari supervisor tidak wajib ya. Cuma kita menyampaikan ya. Jadi sifatnya hanya menyampaikan ke supervisor bahwa kita akan membawa keluarga. Ya biasanya ada apa mungkin anak yang juga perlu sekolah. Tetapi prosesnya lebih ke nanti ke kampus ya untuk mencari sekolahnya itu nanti ada unit di kampus yang berwenang. Jadi kita tidak perlu khawatir ya untuk izin dari supervisor itu tidak kewajiban tapi hanya penyampaian.
supaya mereka tahu kondisi-kondisi yang mungkin akan kita alami dengan membawa keluarga seperti itu. Tapi kalau Kalau LPDP itu ada tanggungan mau kan? nambahin dikit, Pak. Ya, silakan. Kalau itu kemarin justru menjadi salah satu poin pertanyaan pada saat saya Skype interview dengan calon supervisor. Beberapa supervisor memang menanyakan apakah Anda sudah berkeluarga, dan jika Anda sudah berkeluarga, apakah ada berencana untuk membawa keluarga Anda ke tempat studi. Jadi itu lagi-lagi case by case ya. Kalau di case saya menemukan beberapa supervisor yang justru menanyakan hal itu menjadi salah satu poin pertanyaan interview. Oh gitu ya. Ya, jujur juga seminggu yang lalu saya baru interview juga dari supervisor di UNSW. Dan pertanyaannya itu, yang privasi, apakah Anda sudah berkeluarga? Ya, kan? Ya. Dan alhamdulillah udah diterima juga sih supervisor di UNSW. Tapi ya beasiswanya ini sekarang. Gitu. Mungkin takut nanti nikah di sana, Pin. Saya kira tadi Ervin bilang, saya kira tadi Ervin bilang, dan alhamdulillah saya udah coba tebak selanjutnya tuh, alhamdulillah udah nikah ya teman. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga, harapannya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini pertanyaan ini untuk Kak Ismet, untuk Kak Mega dan Pak Ridwan nih. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, skor IELTS dan skor GRE berdasarkan pengalaman Kak Ismet supaya dapat apply dan dapat mengikuti perkuliahan tanpa ada kendala nantinya. Kayaknya walaupun udah selesai dari UK, aduh kalau sudah ngomongin IELTS lagi itu kayak malas banget sih sebenarnya. Tapi kalau pengalaman belajar IELTS gimana, mungkin dari Kak Ismet dulu. Supaya bisa ningkatin IELTS. Oke, IELTS. Never ending story kalau misalkan kita berbicara tentang IELTS in correlation to continue our study. Jadi, I don't know where I have to start. Jadi gini, IELTS itu sebenarnya kalau kita udah punya basic, kita udah punya cukup exposure terhadap bahasa Inggris, kayak Ervin gini misalkan exposure-nya udah cukup bagus, itu cukup latihan di rumah ya seminggu lah, cukup tuh bisa dapat 7,5 tuh. Jadi kalau misalkan konteksnya adalah meningkatkan ya, berarti otomatis saya berasumsi bahwa teman-teman sudah punya exposure bahasa Inggris yang cukup gitu, atau sudah punya exposure bahasa Inggris, tinggal ditingkatkan dengan latihan. Kan banyak soal di luar sana yang bisa kita beli buku juga bisa, atau misalkan kalau nggak puas ya bimbingan aja. Sebenarnya bimbingan itu tuh jauh lebih baik, misalkan private. Jadi kita bisa one on one sama tutor akan memberikan penjelasan langsung dan seterusnya. IELTS sebenarnya never ending story. Kalau GRE gimana? Bentar, kalau GRE, I have no idea. Saya coba untuk buka GRE, coba untuk membaca soal-soalnya, and it ended up stress me out karena banyak hal yang dilihat di GRE, termasuk verbal, kemudian sebenarnya GRE itu tuh bentuk Inggrisnya tes potensi akademik, cuman ya agak sedikit advance sih tesnya. Itu sebenarnya ada persiapannya juga kalau misalkan tertarik, cuman biasanya hanya ada di Jakarta kalau sejauh yang saya tahu gitu. Dan itu di at America Education kalau nggak salah itu ada juga ada pelatihan yang gratisnya. Cuman ya itu kalau kalian tinggal di Jakarta gitu. Jadi aksesnya juga bisa lebih baik. Cuman sekarang belakangan lagi ditutup karena ada pandemi dan Jakarta lagi gila-gilanya sama pandemi. Serem banget. Saya jadi tidak bisa berangkat ke US harusnya bulan Januari ini, tapi tidak bisa gara-gara itu. Tapi iya itu. Termasuk GRE juga agak susah karena tesnya juga di Jakarta, nggak di mana-mana gitu. Di daerah Kuningan. Jadi ya kalau GRE saya tidak bisa bercerita banyak. Untungnya nggak ada persyaratan GRE ya untuk kampusnya Kak Ismet ini ya. Maksudnya untuk jurusan. Alhamdulillah. IELTS saya udah susah. Saya sempat mempersiapkan juga. Iya. Saya sempat mempersiapkan juga tuh GRE untuk Wisconsin, karena Wisconsin salah satu kampus yang lumayan bagus sebenarnya untuk pendidikan.
tapi telat karena keburu lagi ngumpulin duit buat daftar jari sama persiapannya udah tutup. Dan sayonara, bye con Dios, goodbye. Tapi Rochester juga baik lah, di New York lagi gitu kan. Epicenternya coronavirus, bro. Oh iya. Kalau dari Kak Mega gimana tuh? Mungkin bisa sharing belajar IELTS-nya gitu. Oh, Kak Mega? ada question for me tadi sempat putus. Halo. Oh, itu untuk Pak Ridwan ya? Enggak, maksudnya sekarang Kak Mega gimana untuk belajar IELTS-nya? Iya. Kalau aku IELTS, wow, ya aku setuju sih sama Kak Ismet tadi, that's never ending story. Aku strugglingnya cukup panjang di situ karena aku kenapa tadi aku sempat bantu jawab tentang JRE dan GMAT karena awalnya justru orientasinya mau ke US University dan aku dapat scholarship dari USID untuk belajar TOEFL IBT di IALF Surabaya waktu itu. Waktu itu require-nya belum setinggi sekarang udah 90 ya TOEFL IBT-nya ya. Dulu itu 79. Waktu angkatan saya udah tua banget berarti ya, makin kesini makin naik gitu kan. Dan saya waktu itu udah disekolahin sama USID di IALF, saya mentok dapat 75, padahal require-nya 79, kurang 4 lagi, gemes banget kan. Akhirnya saya coba lagi dan saya coba, ya akhirnya saya kayak lebih ke pembuktian diri bahwa I'm not that dumb gitu. Gue nggak sebego itu. Gue bisa menaklukkan standar bahasa Inggris ini gitu. Akhirnya aku coba switch ke IELTS dan kebetulan universitas yang sudah aku korespondensi calon supervisornya itu tidak menerima IELTS waktu itu, hanya menerima TOEFL IBT. Jadi ya what next gitu kan, aku IELTS-nya udah dapet, akhirnya aku switch ke universitas yang menerima IELTS dan memang tadi balik ke Pak Ridwan, negara itu mempengaruhi aku pilih Belanda karena memang dia salah satu di top 10 education, the best education system in the world. Jadi ya negara juga mempengaruhi. Jadi IELTS itu menurutku kunci kemana saja, pintu Doraemon-nya kita sih sebenarnya. Jadi harus pilih, kalau kamu pilih TOEFL IBT, siap-siap persiapkan JRE atau GMAT-nya. Kalau IELTS lebih besar kemungkinannya tidak hanya universitas di US. Another things to keep in mind yaitu bahasa Inggris itu menurut saya bukan kemampuan tapi lebih ke habit. Jadi kalau memang mau menyiapkan IELTS ya udah siapin aja reading dari sekarang, mulai baca, listening, dengerin aja semua yang berbahasa Inggris, speaking, ngomong sama siapa aja coba pakai bahasa Inggris, terus apalagi writing. Menurut saya itu writing itu yang aku bahkan harus 2 kali tes IELTS karena writingku di bawah 6. Baru IELTS yang kedua baru bisa memenuhi 6. Writing itu memang perlu big effort tapi mungkin masing-masing orang beda case ya. Kalau aku writing itu big effort banget, harus rajin-rajin nulis, harus cek lagi grammarnya, harus sesuai dengan instruksi soalnya apa enggak. Jadi ya IELTS itu menurut saya adalah pintu kemana sajanya Doraemon. Tanpa itu susah ya kalau mau study abroad ya. Ya, IELTS ya. Kalau Pak Ridwan sendiri gimana Pak Ridwan? Kita kan sempat saya IELTS bareng nih. menambahkan aja pengalaman saya juga cukup sebenarnya sangatin ya, struggling betul dengan IELTS ini ya. Erpin tahu kita 3 bulan di UIN Sunan Kalijaga, saya sebelumnya 3 bulan di ITB ya. Yeah. Institut Teknologi Bandung, saya 3 bulan. S2 juga dulu saya struggling. Saya mau cerita sedikit tentang S2 dulu ya. Ya silakan. S2 tahun 2011 saya dapat kuliah di University of Sydney dengan beasiswa dari Uni Eropa. Tetapi mereka pendananya melalui kampus ketika itu. Saya waktu itu diminta IELTS 6,5. Nah itu juga struggling betul itu. Jadi akhirnya kemudian saya juga mungkin sarankan ke teman-teman kalau bisa, kalau punya
misalnya punya dana yang cukup itu investasi, ikut kursus ya. Dulu saya kursus di IELTS selama kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan hanya untuk lulus itu 6,5 ya. Kalau sekarang mungkin relatif banyak ini apa, ada tutor, bisa hubungi tutor yang bisa apa membantu dari day to day. Tetapi kalau bisa lebih struktur bagus juga. 3 bulan belajar dari nol tentang IELTS, mutasi dari TOEFL. TOEFL saya juga mentok itu, nggak bisa mencapai standar untuk Amerika S3. Terus terang ini Mbak Mega sama Bu. Iya, memang. Akhirnya saya kayaknya bukan rezeki saya di Amerika nih. Akhirnya saya daftar yang S2 ke Australia, di University of Sydney, itu 3 bulan ya, 3 bulan kursus dapat. Tapi itu tahun saya balik sekitar 2012, kemudian itu kan sudah nggak berlaku itu IELTS itu. Kemudian ketika saya sudah dapat beasiswa, saya mulai hubungi kampus dulu, Mereka minta 6,5, saya langsung tes ketika itu. Itu nilainya malah cuma 6 ya. Jadi akhirnya saya ngomong ke LPDP afirmasi, itu saya perlu kursus ini. Untungnya LPDP afirmasi itu ada kursus. Jadi kita diberi 6 bulan untuk kursus. Kuncinya itu habit itu ya, jadi pembiasaan. Jadi kurang lebih 6 bulan itu saya mulai lagi dari nol, belajar itu tiap hari dengar itu rekaman macam-macam lah. Apalagi saya belajar kembali itu kan umur sudah cukup tinggi, tidak seperti Erpin yang masih darah muda. Jadi saya ini seorang veteran yang turun gunung ya, karena dipaksa untuk beberapa profesor minta udah kamu kuliah dulu lah, menyepi ke sana itu. Jadi memang tidak mudah, istilahnya itu kata teman saya, mengajar anjing tua untuk trik-trik yang baru ya, termasuk dengan IELTS seperti ini. Jadi kuncinya menurut saya habit dan kalau bisa sudah mimpi dalam bahasa Inggris itu tandanya sudah bisa lulus itu. Dan saya waktu itu tes sebelum kursus berakhir, saya tes waktu kami sama dengan Erpin itu 1 bulan di situ, saya langsung tes, saya sudah lulus itu. Jadi sebelum tes itu memang saya sudah mimpi-mimpi dalam bahasa Inggris. Wah, ini berarti saya sudah bisa lulus. Tapi kembali kata kuncinya itu tadi, kerja keras sama pembiasaan ya, seperti itu. Ya, berarti harus mimpi dulu ya, harus ngigo dulu dan bahasa Inggris ya, baru bisa lolos ya. Intinya kalau selanjutnya ada pertanyaan sedikit, dari sorry. Oh ya, silakan Kak Ismet. Oh ya, jadi intinya IELTS itu tuh bukan satu hal yang harus dipikirkan kayak ini bakal susah. Enggak, itu sebenarnya salah satu proses yang tidak terpisahkan dari mencari beasiswa dan mendaftar kampus seterusnya. Jadi kita melihat itu sebagai jalan yang harus kita lalui. Kita nggak mungkin lompatin. Gitu. Jadi lewatin saja, nikmatin saja, nanti akan ada cerita menarik pada akhirnya. Karena sebenarnya proses IELTS itu kalau menurut saya jauh lebih susah dibandingkan pada saat kuliah di sana, ternyata nggak susah amat ya. Kayak gimana Kak Ismet? Kalau dari saya pribadi ya, proses IELTS-nya aja yang susah, tapi pas di sana ya. Pada akhirnya setelah kita dapat 7,5, 7, 6,5 berangkat ke sana, apalagi kita yang dapatnya di Northern Ireland, begitu sampai di sana mau ngambil KTP-nya kita di sana aja tuh nanya post office aja kita bingung. Excuse me, where's the post office? Ternyata harus membiasakan dengan culture juga gitu. Jadi cerita sedikit juga waktu pas sampai di Belfast itu Kak Ismet yang jemput saya gitu di bandara Belfast. Terus waktu itu koper saya ketinggalan gitu kan, langsung Kak Ismet bisa tolong tanyakan Kak, takutnya saya juga nggak ngerti lagi, karena tempat yang kita kuliah tuh bukan British accent, bukan American accent, tapi Irish accent. Aduh, ini ngomong apa ya, saya nggak ngerti. Itu kayak bahasa Inggris kayak bodok betul, kayak aduh, kayak udah kuliah belajar bahasa Inggris, belajar IELTS, kayak oh my god, beda banget gitu ya kalau misalnya. Tapi kalau untuk di perkuliahan international accent lah, maksudnya umum lah kalau untuk ini. Cuma kalau di sehari-hari ya memang terkadang harus pembiasaan dengan aksen lokalnya gitu ya. Oke. Tesco, Pin? Ya. Tidak baik. Oh ya, kayaknya ada orangnya di sini.
Oke. Oke, baik. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Bene dari Kupang. Ini buat kami kayak apakah mengambil master riset di Belanda harus juga menyiapkan proposal sebagai salah satu syarat untuk diterima seperti di Aussie dan UK. Yang kedua, saya mau mengambil master riset di Amsterdam Univ. Saya cek syarat bahasa di websitenya tuh kok nggak ada ya. Saya harus temukan Amsterdam. Saya hanya temukan Amsterdam terima TOEFL IBT dan IELTS. Tapi skor minimal berapa nggak ada. Bagaimana cara mengecek itu ya Kak? Kalau diperkenankan saya minta email atau nomor Kak Mega yang kuliah di Belanda. Kayaknya tadi udah ditampilkan di ini. Kak Mega silakan. Tadi mau ngambil jurusan apa dia? Dia jurusannya sih sini nggak bilang, tapi dia mau ngambil di Amsterdam Univ. Mau master by riset, apakah dia harus nyiapin proposal dulu kalau master by riset? Oke. Kalau ini lagi-lagi case by case ya. Saya tadi nggak tahu dia mau ngambil jurusannya apa. Tapi bukannya saya mau berusaha untuk menyiutkan semangat atau api di dalam dada kamu, tapi saya tidak rekomendasi Amsterdam sebagai salah satu kota atau universitas tujuan studi. Kenapa? Satu, Amsterdam itu capital city-nya Belanda, Jakartanya Indonesia, yang mengakibatkan biaya hidup jauh-jauh lebih mahal apabila kamu tinggal di kota-kota lain selain Amsterdam. Kamu bayangkan kamu di Amsterdam itu beda ya. Tadi saya bilang living allowance di Belanda itu 1.200. Amsterdam karena capital city dia 1.250. Ada beda 50 euro. Tapi menurut saya itu tidak signifikan. Kenapa? Karena untuk room saja kamu akan menghabiskan 700 sampai 800 euro. Bayangkan kamu hanya sisa 400 euro untuk lain-lain. Dan banyak case-nya tadi Pak Ridwan juga bilang di Aussie banyak yang jadi customer cleaning service segala macam. Banyak case-nya PSD atau master yang kuliah di Amsterdam itu dia ambil side job apapun itu, cleaning service itu salah satunya. Ada yang jadi tukang koran, ada yang jadi pembersih apapun itu, ada yang jadi kerja di ini tertentu. Efeknya apa? Kita di sini demand untuk studi aja udah berat. Ditambah lagi kita pikir hal lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi kalau bisa kamu jurusan studi kamu yang relate dengan universitas lain, tapi saya kurang rekom Amsterdam. Saya bukan untuk bilang saya ngotot mau Amsterdam ya, tapi kalau bisa kamu cari universitas lain di luar Amsterdam, karena Belanda juga kan dia ada Delft. Kalau kamu mau pusat teknik, Delft itu ITB-nya Belanda, Wageningen itu khusus pertanian, food technology, sosial banyak di Leiden. Jadi coba kamu cek jurusan kamu dengan kota-kota lain di di luar Amsterdam. Boleh nanti kalau mau nomor dikirim aja Pin ke siap. Ditambah lagi Amsterdam itu bau ganjanya ya. Wow, godaan imannya coy. Harus nggak kuat imun tapi iman juga harus kuat. Bener banget. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari siapa tadi ini ya? Sorry, Fitri. Oke. Bukan, sorry, dari Diana. Kalau misal jurusan S3 beda sama S2, kira-kira peluangnya ada nggak ya? Saya Master Accounting Auditing dari Erasmus Rotterdam, tapi pengen pindah ke PhD Public Policy. Gimana sarannya? Mungkin Pak Ridwan, Kak Ismet, sama Kak Mega, kalau pindah jurusan. Iya, sebenarnya tidak. Kalau di luar negeri sih relatif tidak ada masalah ya. Kalau S1, S2, S3 itu berbeda. Di beberapa negara yang saya tahu, Malaysia, kemudian ada Singapura itu relatif tidak mempersoalkan. Tetapi kembali lagi kalau misalnya mau berkarir di bidang pendidikan tinggi mungkin agak repot ya. Karena biasanya untuk yang mau bermimpi untuk meraih profesornya di bidang akademik, biasanya itu kalau S1 beda, S2 dan S3 itu harus harus linear ya, karena yang dilihat itu dari
S2 dan S3-nya. Itu tidak ada masalah. Tetapi kalau misalnya dari akuntansi tadi mau pindah ke public policy, mungkin bisa aja untuk kembali mengajar di Indonesia, tetapi untuk profesornya nanti yang agak sulit ya. Itu aja sih masalahnya. Lain halnya kalau misalnya mau bekerja di mungkin sebagai peneliti atau mau bekerja di sekpas, saya pikir tidak terlalu mempersoalkan linearitas itu. Tetapi kalau mau berkarir sebagai tenaga akademik di Indonesia ya sebaiknya ya linear ya S2 S3-nya. Kalau LPDP harus kembali ya, ini Pak? Saran saja dari saya. Ya LPDP-nya harus balik. Tambahan dikit mungkin, kalau misalkan untuk yang kayak gitu terus mau ikut tes beasiswa kayak di LPDP, itu bisa jadi salah satu celah buat digoreng sama interviewer. Loh, kamu jurusannya ini, kenapa milih ini? Mau lulus bisa, mungkin masih ada kesempatan itu, tapi masalahnya argumentasinya kuat apa enggak gitu. Itu dia. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Tenri. Ini berdasarkan pengalaman para narasumber, apakah ada kampus yang juga menyediakan tempat semacam penitipan anak yang satu lokasi sama kampus ketika sedang beraktivitas di kampus, tempat penitipan anak? Kalau Pak Ridwan, pernah nggak pakai jasa? Iya. Kebetulan anak saya ini sudah umur 11 tahun ya yang ikut ke sini. Jadi tidak pernah menggunakan jasa childcare. Tetapi beberapa teman itu menggunakan, dan mohon maaf itu harganya sangat mahal ya. Jadi kalau bisa ya mungkin kalau di Australia itu biasanya mereka cari yang part time ya. Ada mahasiswa yang S2 yang tidak punya anak yang mau tambahan itu mereka gaji lah atau beri honor. Karena kalau mau menggunakan bisa habis beasiswanya nanti. Itu yang sama kayak di Belanda itu ya, di Amsterdam itu. Nanti kasihan, apalagi di Perth ini kalau di dekat kampus yang Western Australia itu kan harga living cost untuk ini nyaren rumah kamar itu sangat mahal ya. Jadi apalagi kalau harus mau titip anak di childcare itu agak repot ya. Jadi harus diperhitungkan semua memang sebelum berangkat itu ya. Kalau bisa seperti apa anaknya nanti, bagaimana di sana. Harus banyak-banyak masuk ke grup lurah LPDP-nya ya. Biasanya kan setiap ini ada lurah ini ya. Ya, pertanyaan terakhir Kak Mega. Kalau pengalaman di Belanda, ya gimana? 1 jam ada penitipan anak ada 1 jam itu 14 sampai 15 euro. Lagi-lagi sama kayak Pak Ridwan, itu mahal pemirsa. 1 jam 14 sampai 15 euro itu mahal. Jadi kalau dari LPDP untuk doktoral, kalau saran saya ya, siap-siaplah berpisah untuk anak atau suami atau istri Anda minimal 1 tahun. Karena dari LPDP ada family allowance yang akan di-cover pada bulan ke-13. Lagi-lagi hal ini mengacu pada buku panduan LPDP. Banyak hikmat, ternyata jadi lurah ya, jadi apal buku panduan. Jadi lurah itu apa? Jadi lurah itu kayak macam ketua ini ya, teman-teman. Lurah itu dia kayak yang bantu koordinasi kalau ada masalah dengan mahasiswa dengan pihak LPDP. Contoh ada yang belum upgrade progress report, maka living allowance-nya akan tidak dibayarkan. Nah, biasanya akan disampaikan ke lurah. Bapak Ibu Lurah minta tolong atas nama Erpin belum mengupdate progress report bulan sekian sampai bulan sekian. Minta tolong agar dipenuhi progress report-nya dulu kalau mau LA-nya cair. Kalau sudah disampaikan ke yang bersangkutan juga belum memenuhi dalam jangka waktu tertentu, maka tetap LA-nya tidak akan dikeluarkan sampai di-upgrade progress. Jadi berarti kayak ketua kelas di universitas itu ya untuk mewakili teman-teman LPDP. Enggak ketua kelas juga sih. Kalau aku lihatnya lurah ini lebih seperti jembatan ya. Selama anak-anak lo nggak ada masalah, lo aman. Begitu anak-anak lo ada masalah, siap-siap nggak aman. Yang menyenangkan ketika menjadi lurah, ketika Anda mendapat kabar-kabar gembira seperti graduation, PSD event, itu kayak berarti kayak plong gitu kan. Tapi begitu ada anak, Mbak aku udah masalah, ya yang kayak gini-gini kita yang kadang jadi lebih bersyukur. Tapi tadi balik pertanyaannya kan ke
family house ya. Jangan khawatir ke bulan ke-13 karena suami atau istri itu satu maksimal ya, nggak boleh punya suami 2 atau istri 2. Itu akan di cover 50% oleh PDP. Setelah itu anak juga maksimal 1 akan di cover oleh PDP. Jadi saran saya kalau memang mau bawa keluarga, siap-siap berpisah 1 tahun karena yang di cover adalah bulan ke-13 dari awal. Oke, Kak Isman tadi yang mau ditambahkan? Sebenarnya sih ini untuk mas nanti di sana tuh kayak gimana bawa keluarga. Yang satu hal yang harus di bear in mind itu kayaknya di Western culture jasa itu lebih mahal daripada barang. Makanya ketika penitipan anak itu tuh jadi mahal banget, sudah tidak bisa dipertanyakan, emang jasa itu mahal banget gitu. Jadi just take it in mind, misalkan nanti kalau bawa keluarga, kayak hal-hal seperti penitipan anak atau mungkin sekolah, tapi di beberapa negara sekolah yang public school juga gratis ya, kayak di Belfast juga gitu ya. Tapi itu juga harus jadi pertimbangan sebelum berangkat nanti kayak gimana. Saya juga bakal bawa keluarga dan saya berpikir kayak, waduh ini nanti ada anak, ada istri mau berangkat ke sana gimana ya, harus tinggalin istri 1 tahun. Ada hikmahnya ternyata pandemi. Ternyata saya harus kuliah dari Indonesia semester ini dan diumumkan baru saja kemarin bahwa semester depan akan online lagi dan sementara visa masih belum dibuka. So I will be here for like a year. So, begitu berangkatlah bareng sama istri sama anak. Ada punya waktu sedikit buat tabung, buat visa segala macam dan berangkat ke sana. Bareng-bareng gitu ya. Pertimbangan itu penting. Itu penting. Oke, dan Kak Mega, ini ada pertanyaan dari Flaro. Mungkin ada rekomendasi kampus lain di Belanda untuk program Master Research Filsafat Leiden, kan? Kalau bidang-bidang sosial kayak filsafat, hukum, apalagi ya, pemerintahan, coba cek Leiden University. Dia pusatnya sosial, atau di Twente University di NSCD. Coba cek ke websitenya untuk bidang-bidang sosial, bisa cek di situ. Oke. Terus pertanyaan terakhir ini untuk Kak Ismet. Kenapa milih jurusan kurikulum? Apa karena kurikulum di Indonesia tidak begitu bagus atau tidak sesuai dengan kondisi Indonesia atau gimana? Oke. Jadi kenapa saya pilih kurikulum? Ya. Sebenarnya bukan karena kurikulum itu tuh nggak bagus, ya. Bukan kurikulum di Indonesia nggak bagus, tidak. Tapi saya melihat ada gap, bisa dibilang dalam riset itu kita sering sebut gap kalau ada sesuatu yang bisa dikaji di riset. Saya melihat bahwa shifting dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran online itu tuh akan sangat mempengaruhi perkembangan kurikulum ke depannya. That's why kenapa saya milih kurikulum and teaching dan kenapa saya fokus ke teaching in digital era. I hope that explain. Oke. Iya. Ini sebenarnya masih ada lagi. Jadi sama tadi ya. Terakhir deh ini dari Pak Hasan. Pak, coba kalau perencanaan tata kota pada univ mana yang baik di negara mana? Mungkin ada saran Pak Ridwan, Pak Kak Ismet, Pak Mega? Kalau dari saya perencanaan tata kota kan lebih ke teknik ya. Coba cek Delft University. Itu ya. ITB-nya Belanda. Iya. Atau teman-teman bisa cek di QS World Ranking ini kalau misalnya ini. Atau misalnya bisa ini ID itu aja. Tergantung jurusannya juga, jadi teman-teman bisa langsung cek di situ. Kayaknya udah kemalaman takutnya nih. Kalau di Perth jam berapa sekarang, Pak? Di sini jam 9:30. 9:30 ya. Oh ya. Dari Sorong 10:30. Kalau di Belanda siang ya. Jam 3:30 berapa, Kak Mega? Kalau Belanda sekarang 3:30 sore. Oh, 3:30 sore ya. Oh ya, kalau di Jakarta berarti Kak Ismet sekarang jam 8:30. Iya, oke. Oke, jadi penutup nih buat masing-masing dari speakers, buat Kak Mega, buat Kak Ismet, buat Pak Ridwan, kira-kira apa yang harus teman-teman persiapkan sebelum mencoba daftar LPDP dan untuk cari kampus gimana?
mungkin dari Kak Mega Apa dulu. tadi pertanyaannya? Penutup gitu, maksudnya Penutup. ya gitu. Untuk daftar Penutup LPDP tuh gimana apa ya? trik, terus untuk apa sih kayak saran-saran lah buat teman-teman gitu. Penutup dan saran. Berhubung 1-2 minggu terakhir saya baru dapat case, dan sebenarnya case ini menarik untuk di-share. Ada salah satu lulusan yang mengajukan permohonan izin kerja pihak LPDP. Waktu itu karena sebagai lurah, saya lagi-lagi tidak memposisikan saya sebagai perwakilan LPDP karena saya merasa saya adalah jembatan. Jadi jawaban saya silahkan diajukan permohonannya ke LPDP, nanti diterima atau tidak. Ya kita terima keputusan dari LPDP dong. Nah, case ini sih yang semakin kesini makin banyak semenjak Veronica itu jadi mencuat. Jadi intinya teman-teman kalau memang mau minat berkarir di luar negeri, jangan pakai LPDP karena LPDP memang mengharapkan teman-teman untuk kembali dan mengabdi untuk negeri. Silahkan coba beasiswa lain yang banyak, nggak cuma LPDP aja. Dan pada akhirnya si teman yang mengajukan permohonan izin kerja ini, padahal sudah dijawab nih sama LPDP, Anda tidak bisa, setelah selesai studi Anda diminta kembali dan berkontribusi ke Indonesia. Nah, si teman ini dia ngotot, dia menandatangani proses pengajuan kontrak kerja dengan perusahaan di sini. Dia berasumsi macam-macam, dia bilang perusahaan ini dia mengembangkan enzim yang sangat berguna untuk apalah gitu kan, dan enzim ini hanya dinikmati saat ini oleh European country saja dan rencananya akan dikembangkan di Asia dan seterusnya. Dia mau pakai alasan apapun, kalau memang sudah diminta kembali ya silahkan kembali. Tapi kalau memang niat mau berkarir di luar negeri, jangan pakai LPDP. Itu aja sih. Akademik penting, pintar penting, cuman kalau saya lihat kalau mau apply LPDP, balik lagi ke sikap. Tujuan awal lo mau apply LPDP itu apa? Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Udah Mega. kayak Bu Lurah belum? Iya, Bu Lurah banget kayaknya. Oke. Kalau dari Kak Ismet, pesan-pesan buat teman-teman yang mau daftar LPDP nih. Tadi putus suaranya. Saya atau Pak Ridwan? Kak Ismet dulu dah. Oh. Pesan. Ya. Apa ya? Persiapan aja. Maksudnya kalau nanti mau ikut LPDP, yang harus kalian tahu bahwa boleh untuk bertanya ke teman-teman yang sudah pernah ikut sebelumnya. But one thing that you have to bear in mind, mereka itu progresif banget LPDP itu. Jadi kemungkinan ada regulasi yang berubah itu pasti ada. So expect the unexpected, itu pertama. Kemudian jangan lupa research sebanyak-banyaknya kampus target kalian. Alasan kalian studi itu penting banget. Alasan kalian studi itu yang salah satu poin besar untuk menjamin kalian itu keterima atau enggak, itu salah satu studi. Apakah akan sangat berguna untuk daerah atau enggak, itu yang akan jadi alasan kalian akan lulus atau enggak. Menurut hemat saya. Sama nyari beasiswa itu kayak naik gunung. Capek, jatuh, sakit, iya. Tapi nanti pas sampai di puncak, udah keren tuh. Lihat tuh, indah. Nanti lihat gunung yang lebih tinggi lagi, pengen naik lagi. So, jangan menyerah. Thank you. Oke, thank you Kak Ismet. Terakhir Pak Ridwan, mungkin ada pesan buat teman-teman yang mau persiapan daftar LPDP nih? Ya, saya kira saya punya satu moto yang mungkin bisa jadi inspirasi juga ya. Dulu waktu saya ikut satu training resolusi konflik selama 3 bulan ya di Thailand. Waktu itu saya lagi disuruh mendaftar sama Profesor Sumardi Asra untuk ikut menyepi lah istilah dia. Kamu harus menyepi untuk bisa kembali ke bangku perkuliahan. Jadi motonya itu begini, barang siapa yang ingin melihat pelangi, hendaklah bertahan di dalam hujan. Ya, ini kata-kata dari pendiri
Center for Peace di Thailand ya. Itu Bichai Ratakul, dia bilang seperti itu, dan itu sangat terkesan ya. Ketika saya pulang ke Indonesia, kemudian tidak berapa lama kemudian ada tes LPDP, dan saya dapat dinyatakan lulus. Cuma saya lagi struggling dengan IELTS-nya itu ketika itu ya. Jadi akhirnya coba saya tanamkan itu sebagai satu moto, dan tidak lupa dengan doa ya, seperti itu. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Mega, Kak Ismet, Pak Ridwan ya. Semoga perkuliahannya lancar, semoga sampai dapat gelar PhD. Itu yang paling penting ya. Dan semoga kita yang bisa menyusul. Amin. Jadi terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah bergabung. Kami dari Mata Garuda Papua Barat mengucapkan banyak terima kasih. Tapi sebelum selain mungkin saya mau screenshot dulu. Jadi mungkin teman-teman bisa dinyalakan videonya sebelum baru kita bisa screenshot untuk dokumentasi. Oke. Oke. Kode. Siap. Oke, saya screenshot ya. Bentar, satu. Oke, bentar ulang ya. Ini ada 2 halaman, jadi jadi 2 kali nanti ya. 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua, bentar. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam ini. Semoga semangat untuk persiapan LPDP-nya tanggal 6. LPDP bakal rilis booklet terbaru di websitenya. Jadi nanti bisa langsung cek di website LPDP terkait persyaratannya nanti itu tanggal 6. Dan websitenya juga sudah langsung teman-teman sudah bisa daftar. Jadi dari sekarang yang buat mau daftar S3 bisa cari supervisor dari sekarang, meng-email riset proposalnya, terus karena pengalaman saya dari kayaknya udah setahun kali dari supervisor. Iya, dari awal kita curhat-curhat itu ya, Mak. Jadi ya Kak Mega ini tempat guru saya untuk cari-cari supervisor, Kak Ismet segala macam, Pak Ridwan. Jadi ya alhamdulillah setelah cari-cari, jadi butuh, kalau dibalas alhamdulillah gitu, nggak dibalas tuh yang aduh. Terkadang tapi kalau pas dibalas tuh kayak senangnya ya alhamdulillah lah. Apalagi kalau di situ bilang oke, saya menerima Anda sebagai calon mahasiswa PhD, itu kayak macam dapat surat cinta lah gitu ibaratnya gitu. Dan udah 2 kampus gitu, satu di Bristol sama di UNSW yang sekarang tinggal beasiswanya nih ya. Semoga bisa dipermudah lah. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, dan terima kasih buat 3 pemateri kita yang ada di negara berbeda ya. Buat Kak Mega, selamat sore di Belanda. Buat Pak Ridwan, selamat malam buat Kak Ismet. Semoga nanti tahun depan bisa ke Amerika. Baik. Amin. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kakak-kakak.